wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibiladil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol. Kalau nak ditakdirkan kayak hadal bab itu faslun. Nah, gitu Pak Janis boleh. Wa hada faslun. Nah, boleh Pak Janis ya. Fi ahkamil bugoti, di dalam menerangkan hukum-hukumnya pemberontak. Nah, hukumnya masalah menerangkan pemberontak, pengkhianat negara, ya. Jadi yang model bagaimana, apakah kita termasuk pada, ya kan itu. Nah, jadi sebelum itu harus saya terangkan ya, bahwasanya siapapun pemimpin kita, entah pemimpin desa, entah itu pemimpin daerah ataupun pemimpin negara, peraturannya begini dalam Islam ya. Selagi pemimpin kita itu masih membebaskan kita sholat 5 waktu, itu maka kita tidak diperkenankan untuk menentang atau menjadi pemberontak. Selagi pemerintah kita masih membebaskan sholat 5 waktu. Bahkan dijelaskan dalam terusan hadis tersebut, walau duriba dohruka, walaupun duriba dipukul apa dohruka punggungmu, artinya kita dianiaya, tapi asal kita masih bebas, kata pemerintah, sholat itu enggak apa-apa, itu maka tidak boleh menjadi pemberontak atau melawan pemerintah. Seterusnya lagi, walau ukhida maluka, walaupun hartamu itu dipajoi Pak Dar, diambil Pak Dar, dikasih dikit ben kere terus umpama loh itu tetap kita tuh tidak boleh menjadi bugot atau tidak boleh menentang pemerintah. Itu dalam hadisnya ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah kalau tidak keliru. Jadi selagi pemerintah kita itu masih membebaskan kita sholat 5 waktu, maka kita tidak diperkenankan kok ngato-ngatoi pemerintah ini itu. Oh, tidak cocok, tidak apa-apa. Tidak cocok, tidak apa-apa. Menurut kita kan, oh, pemerintah kok begini silakan. Cuman kita tidak diperkenankan menjadi pembangkang. Nah, itu begitu maksudnya ya. Kritik itu boleh, silakan ya. Makar atau bahasa kita makar, Pak Bugo itu makar lah ya. Nah itu. Jadi itu yang menjadi pedomannya. Nah, terus andai kan kok terjadi seperti itu, nah itu ya. Jadi terus yang dimaksud bugot itu yang bagaimana sih? Wahum, adapun mereka ataupun yang dianggap bugot atau pembangkang tadi, nah ya, itu firqotun, suatu kelompok. Itu firqotun, suatu kelompok muslimuna yang pada Islam. Orang Islam sendiri musuhi orang Islam. Muhtalifuna yang pada membangkang gitu, artinya itu tidak patuh, berbeda pendapat, lil imami kepada pemimpin, al adili yang adil. Oh, ini mau yang untuk alasan ini, tapi Pak pemimpin kita nggak adil, dari mana kita tahu? Nah kan gitu. Rupanya mungkin tidak adilnya di kita, yang lainnya adil. Oh, belum kebagian, loh, sabar dulu. Nah, ribut-ribut macam itu nanti asal sudah kebagian dirinya sendiri, kebagian itu sudah nyap lah kan itu. Itu berarti mementingkan dirinya sendiri. Lah pemerintah kita, pemimpin kita itu ya tidak bisa kok dari Jakarta turun sampai nengok Bang Edi, kan tidak mungkin. Nah, otomatis yang umum yang
kekurangannya, ada kelebihannya. Mungkin kurang di kita, yang lainnya ada kemajuannya, kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita menjelang belum dapat tuh lah ribut biasanya kan. Kalau sudah dapat tuh nyaptulah ya kan. Oh enggak ya. Enggak salah lagi gitu. Nah, itu yang disebut namanya bugot. Jadi kelompok orang Islam yang tidak cocok dengan pemimpinnya yang adil tadi. Wa mufarridul bugoti, dan juga mufradnya. Wa mufradul bugoti, dan adapun mufradnya lapat bugot. Bugot itu kalimat jamak gitu ya. Itu bago dari lafaz kata-kata bago. Bawago yubawigu gitu. Minal bago dari kata-kata bago. Bahwa adulmu yaitu aniaya. Itu namanya bago. Dolim. Menganiaya orang lain gitu. Itu seperti itu ya. Jadi sudah tahu istilahnya, kriterianya ya. Jadi yang menentang pemerintah secara berkelompok, kurang lebih begitu. Firqah, berkelompok. Nah, contoh macam ini, umpamakan, ayo merangi Pak Presiden, lah itu bagus namanya. Pemberontak, kita tidak usah begitu. Hidup sudah enak-enak ya, aman, nyaman ya kan. Tapi ada Pak di sana tuh masih gitu, itu kan urusan pemerintah, dan tidak semua daerah begitu. Itu biasanya ada yang iri, dengki, ya kan, pengen berkuasa, menimbulkan ya seperti itu. Terus hukumnya wayukotilu, dan diperangi bifat khima, dengan difatkah huruf qabla akhirihi, yang wayukotalu difatkah huruf yang sebelum akhir, berarti huruf ta. Dan diperangi siapa ahlul bagi, ahli pemberontak tadi. Ayukotiluhum, artinya memerangi kepada mereka siapa al imamu, pemimpin. Boleh diperanginya bisalah sati saro itu dengan 3 syarat. Pemberontak boleh diperangi, boleh ditumpas oleh pemerintah kalau memenuhi 3 syarat. Itu ya. Kalau tidak memenuhi 3 syarat, ya jangan ya. Ahadua, adapun yang pertama itu ayakunu, jika ada siapa bugot itu fiman ihi, di dalam mencegah atau menahan atau macam mana, menghalangi pemerintah maksudnya. Biayakuna, gambarannya jika ada lahum bagi bugot apa syaukatun, apa namanya, kekuasaan, bikuatin yang kuat, wa adadin, dan juga berbilang-bilang atau kelompok lah ya, berjumlah, wa bimutoin, dan juga mengangkat pemimpin, atau istilahnya itu ada satu orang yang diikuti fihim, di dalam rombongan tersebut, kalau kok ada pemimpinnya. Jadi syaratnya boleh diperangi pemberontak tadi kalau dia mempunyai kekuatan dengan jumlah beberapa orang dan dia mengangkat pemimpin, artinya ada yang diikuti sama dia. Nah itu ya. Wa illam yakun, maka jika kok tidak ada siapa al-muta'u, orang yang diikuti, contohnya imamun, seorang pemimpin, mangsubun, yang di apa itu istilahnya, ya istilahnya itu dinobatkan lah ya. Nah, dipasang, nasoba itu artinya dipasang, berarti dinobatkan lah ya bahasa kerennya ya. Kalau dia kok tidak punya pemimpin yang dinobatkan, bihaitsu yahtaju, gambarannya jika memerlukan siapa al-imamu, imam, al-adilu, yang adil, fi raddihim, di dalam menolak mereka, li ta'atihi, untuk taat kepada imam yang adil tadi, ila kal, apa itu namanya, ila kulpatin, apa mananya Pak? Patuh ya. Ila kallafa, mengatur atau mematuhi, minal badli, dari biaya, minal badli malin, dari biaya yang disiapkan.
wayasilu dan berhasil, ada wayasilu dan menyiap, wataksilu dan wayasilu dan mempersiapkan siapa dipersiapkan apa kaflah rijalan kepada para apa ya istilahnya itu poleton atau pasukan ya itu. Jadi kalau kok istilahnya itu mereka itu ijen-ijenan satu orang atau ibarat orang banyak tadi, maka kok pemerintah memerlukan biaya untuk merekrut daripada tentara, ya maka diperlukan itu diperbolehkan. Kalau kok ibaratnya itu orang banyak tadi kan memerlukan tentara untuk membasminya, nah, itu begitu, itu yang boleh diperangi. Artinya bugot yang boleh diperangi itu kalau sudah berkelompok, dia punya pemimpin, sehingga pemerintah memerlukan kekuatan juga atau tentara untuk memeranginya. Itu yang pertama. Nah, syaratnya boleh diperangi. Fa'ingkanu maka jika ada siapa bugot itu ifrod dan satu-satu orang, maksudnya dia tidak punya pemimpin, artinya dewek-dewek lah, gerak dewek-dewek yang ngajum atau nyuruh. Yashalu mudah apa dobtuhum mengatasinya, falaisu maka tidak ada apa yang demikian, tidak ada itu bugotun dinamakan bugot atau pemberontak tadi, ya penjahat gitu ya. Jadi yang pertama pemerintah itu boleh memerangi bugot tadi atau pemberontak itu kalau pemberontaknya berkelompok dan punya pemimpin, intinya begitu. Dan pemerintah memerlukan tentara atau kekuatan yang memerlukan biaya untuk memeranginya. Itu syarat yang pertama boleh diperangi. Kalau cuma sikok-sikok kan gampang. Pak Polsek gitu aja sudah selesai ya itu. Wasani atau ya ronda kayak tempat Bang Hudori itu kan. Wasani, dan adapun yang kedua yang kalau pemerintah boleh memerangi itu ayah ruju. Jika kok keluar siapa bugot an qabdil imami dari apa itu namanya genggaman imam, artinya itu keluar dari undang-undangnya, nah ya tidak mau mengikuti undang-undangnya. Al adilu artinya imam yang adil. Ima bitarkil ingkiyadin ada kalanya meninggalkan tunduk lahu kepada imam au biman ihaqi tawajjuhi atau tidak mau menerima kebenaran yang diajukan alaihim kepada bugot tadi, atau tidak mau menerima undang-undang lah gitu ya, baik dia itu meninggalkan tidak mau ikut, tidak mau patuh, atau tidak mau mematuhi daripada aturan pemimpin tadi. Sawaun kana sama juga ada apa al-haqu kebenaran yang diperaturkan oleh imam yang adil tadi itu malian golongan harta au ghairuhu atau selain harta. Maksudnya itu dia tidak mau mengikuti aturan pemimpin tadi, baik tentang entah pajak entah apa ataupun selain masalah pajak, contoh masalah hukuman-hukuman atau ketentuan, contohnya kahadin seperti hukuman wa kisosin dan juga kisos. Kalau pajak kalau nak bayar. Yo baru nak bayar, nah, itu termasuk bugot. Tapi kan kalau Pak Mukhlis kan dewek-dewekan, Wong Bang Edi tidak mau bayar pajak, dewekan, tidak ngajak kawannya maksudnya. Nah, tidak nyari pemimpin supaya tidak mau bayar pajak, itu kan tidak termasuk tadi. Makanya tidak diperangi sama pemerintah, lantas itulah berapalah pajak motor Bang Edi upomo kan. Tapi kalau Bang Edi kan bayar pajak terus. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama boleh diperangi apa pemberontak tadi kalau dia punya pasukan, punya pemimpin. Yang kedua, kalau pemberontak tadi tidak mau mengikuti daripada aturan dari pemerintah, baik seluruh tunduk ataupun aturan-aturan hukum. Terus yang ketiga, ayakunu jika asalisu wasalisu, dan adapun yang ketiga ayakunu
jika ada lahum bagi bugot, ayil bugoti artinya orang yang memberontak tadi, apa takwilun penafsiran atau pendapat saigun yang melenceng atau menyimpang. Ai muhtamilun artinya yang memuat. Kama seperti keadaan abaro yang mengibaratkan bihi dengan penafsiran yang melenceng, siapa badul ashabi sebagian dari para sahabat. Kamu tolibati ahli sifini seperti menuntutnya ahli sifin bidamil Usmana kepada terbunuhnya Utsman. Nah, contoh itu beda penafsiran kepada pemimpin. Nah, contoh ini yang dicontohkan di sini sejarah dulu. Waktu sahabat Utsman itu terbunuh, lah itu setelah sahabat Ali itu jadi khalifah, itu ada beberapa golongan atau kelompok orang Islam yang beliau itu menyangka bahwa sahabat Ali itu terlibat atas pembunuhan sahabat Utsman. Padahal saat itu yang jadi pemimpin sahabat Ali. Nah gitu. Nah, karena beda pemahaman seperti itu, maka baru boleh pemimpin tadi memerangi yang tidak patuh tadi atau bugot atau pemberontak tadi, gitu loh ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama pemberontak tadi berkelompok dan punya pemimpin. Yang kedua pemberontak tadi tidak mau patuh kepada pemimpin. Yang ketiga mempunyai pendapat atau penafsiran yang beda, tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, itu baru boleh diperangi. Itu begitu. Kalau yang tidak cocok cuma sikok-sikok Pak Muklis, nggak cocok dengan Pak Jokowi, umpamanya lantas itulah ya kan. Nah, itu wong dia dewek kok. Qala al-mu'allif rahimahullah, wong istrinya tidak percaya kok kan gitu. Apalagi kok pemerintah umpama itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu contohnya ini tadi yang beda pemikiran ketika sahabat Siffin, rombongan sahabat Siffin yang memberontak kepada sahabat Ali. Haitsu itaqadu sekiranya mempercayai atau menafsirkan siapa sahabat Siffin tadi, ahli Siffin, anna aliyan sesungguhnya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu ya'rifu mengetahui man kepada orang qatala yang membunuh siapa orang tersebut Utsmana kepada sahabat Utsman. Padahal iya Utsman bin Affan itu beliau meninggal itu kan dikepung sama sahabat Ali, Said Hasan Husain itu sudah di apa? Masih. Nah, dikepung itu masih khalifah, sudah dicarikan jalan belakang sahabat Utsman itu, gitu loh. Waktu itu, tapi karena beliau itu namanya walinya Allah, kekasihnya Allah, sudah tahu bahwasanya nanti sore itu dia diajak berbuka sama baginda Nabi. Nah, itu pokoknya dia sudah tahu bahwa itu penyebab dia meninggal itu adalah terbunuh, ya sudah siap wae, kalau kita ya lari betul. Nah itu ya, kalau beliau itu sudah tahu bahwa nanti sore itu diajak berbuka oleh baginda Nabi. Oh sahabat Utsman tuh elek-elek begitu ya, ini mantune baginda Nabi gitu loh ya. Bahkan 2 kali. Makanya sahabat Utsman tuh julukannya Dzun-Nurain, yang mempunyai 2 cahaya karena beliau menikah 2 kali kepada anak-anaknya baginda Nabi. Nah itu. Fa in kana, termasuk khalifah yang paling pendek kekuasaannya yaitu sahabat Utsman. Fa in kana, maka jika ada apa takwilu pendapatnya tadi itu qat'iyun dibuktikannya al-butlani kepada kesalahannya, lam yuk baru yang tidak bisa diambil ibarat, bal sahibuhu balik ibaratnya apa tuh namanya, pendapatnya tadi itu mu'anadun ekstrim atau angas lah ya, wala yuqatalu, dan jangan membunuh siapa imam al-bugota kepada pemberontak tadi, kata ya ba'asa sehingga mengutus ilaihim kepada pemberontak, mengutus siapa imam ilaihim kepada pemberontak rasulan kepada utusan.
Jadi andekan kok pendapatnya tadi itu batal atau salah tadi, yang kira-kira itu tidak bisa memberi penjelasan, ya maka imam tadi atau pemimpin tadi menggerakkan utusan, mengutus utusan apa ya namanya ya, pendamai lah, nah ya, untuk menginterogasi atau menanyakan kepada pemberontak tadi, apa maksudmu, nah, kan gitu. Nah itu ya, utusan aminan yang dapat dipercaya, fatonan yang cerdas, yas'aluhum menanyai siapa utusannya pemimpin tadi, hum kepada bugot, ma kepada sesuatu, yakrohunahu yang pada benci siapa bugot tadi, hu kepada imam. Fa'ing dakaru maka jika menerangkan atau menyebutkan siapa pemberontak tadi, lahu kepada utusan, mudlamatan kepada aniayanya imam, iya itu adapun mudlamah itu as-sababu sebagai sabab fi imtinaihim di dalam tidak maunya pemberontak ang taatihi kepada taat kepada imam, azalaha maka menghilangkan dulu siapa pemimpin tadi kepada kedolimannya. Jadi kiranya ada salah pemahaman, salah tafsir tadi, maka pemimpin tadi menyuruh utusan dulu. Apa sih maksudmu? Umpama dia kok ngomong, wah itu pemimpin tuh dolim, pokoknya saya tidak mau. Maka pemimpin itu kedolimannya diberhentikan dulu, jangan mendolimi lagi. Nah gitu. Jadi supaya dia mau taat kepada pemimpin lagi. Lawa ilam yadukuru, jika kok pemberontak tadi tidak mencari alasan atau tidak mau tahu apapun alasannya, sayan satupun, awasoru atau tidak bersedia siapa bugot tadi, ba'da izalatin madlamatin setelah hilangnya kedolimannya imam, alal bago atas pemberontak, nasohahum maka menasehatilah siapa utusan atau imam tadi hum kepada pemberontak. Setelah dinasehati suma alamuhum maka lalu memberi pengumuman atau memberitahukan kepada pemberontak tadi bil kitali dengan diperangi. Kalau kok sudah dimediasi istilahnya, kok yo tidak mau menerima apa yang dimediasikan oleh pemimpin tadi, maka dinasehati, kalau kamu tidak mau nanti kami tumpas, umpama ya. Maka itu diperbolehkan. Tapi harus ada mediasi dulu. Jangan tiba-tiba menumpasnya. Nah, itu loh. Itu caranya begitu. Itu kalau berkelompok tadi dan ada pemimpinnya tadi. Kalau sikok dua nggak ada pemimpinnya, ya kan pemimpin semua umpama kan, ya dibahas lah sikok-sikok situ. Wala yuktalu dan tidak boleh dibunuh apa asirohum, tawanan daripada pemberontak tadi. Ail bugoti artinya pemberontak tadi. Fa'in qatalahu maka jika kau membunuh kepada tawanan pemberontak tadi siapa sasun seseorang, adilun yang adil, fala qisoso maka tidak ada hukum kisos alaihi kepada yang membunuh tadi fil ashohi di dalam kaul yang paling sahih. Jadi umpama sudah diperangi, kalah atau dia berlari musuhnya tadi, ada tawanannya. Lah tawanan itu ketika dibawa itu malah kelawan terus umpama. Lah sama komandan poletonnya tuh umpama kan jengkel, wah kurang ajar, ndak bisa dikasihani, ndak bisa kasih hati. Pokoknya mbak jeder ya sudah, nggak apa-apa. Itu maksudnya begitu. Belum masalah bini, sabar dulu. Nah itu begitu ya. Kalau bininya ya dibini. Tapi kalau ini kalau itu tidak boleh Pak, kalau yang ini. Kalau yang tidak maksud yang hukum ini loh, kayaknya tidak boleh, saya ingat saya. Jadi kalau kok yang tawanan tadi kok membangkang terus ditembak sama komandan atau polisi umpama, ya tidak perlu dikisos. Walayut laku dan juga tidak boleh dilepaskan siapa asirohum, tawanan daripada apa itu namanya pemberontak tadi, jangan dilepasin. Wa ingkana walaupun ada siapa tawanan tadi, ada itu sobian anak kecil, awimro'atan atau perempuan. Jadi tawanan yang sudah ditawan pemerintah karena ibaratnya anak buahnya bugot atau pemberontak tadi, walaupun anak kecil ataupun perempuan tidak boleh dilepaskan.
hatta tangkodo, sehingga selesai apa al-harbu, peperangan, wa yatafarraqa, dan sudah bercerai-berai apa jam'uhum, kelompok atau pasukan daripada pemberontak tadi. Jadi itu tidak boleh dilepaskan apa tawanan-tawanannya, kecuali kalau sudah mereka betul-betul kalah. Ila ang tutia, harus dilepaskan Pak, tidak boleh dibini ini berarti. Ila ang ayutia, kecuali jika taat siapa asiruhum, para tawanan daripada pemberontak tadi, muhtaron, dengan memilih, bimutabiatihi, dengan ikutnya asir, lil imami, kepada pemimpin. Kalau kok dia sudah tobat, ya sudahlah, pokoknya aku kembali ke NKRI kalau bahasa kita kan, nah, sudah nggak jadi apa namanya teroris lagi umpama, ya maka boleh dilepaskan. Wala yuknamu, dan juga tidak boleh dirampas ini Pak, tidak boleh Pak. Apa maluhum, hartanya pemberontak tadi, hartanya jangan dirampas. Berarti istrinya juga tidak boleh loh Pak, tidak boleh loh ya kali ya. Hartanya tidak boleh, istrinya juga nggak boleh. Nah, ini masalah pemberontak, bukan negara lain merangi kita gitu loh ya. Jadi aturannya berbeda. Wa yuradu, dan dibalikkan apa silahuhum, nah, pedangnya mereka. Wa khailuhum, dan juga kendaraan mereka, ilaihim, kepada pemberontak tadi. Idang kodo, ketika sudah selesai apa al-harbu, peperangan. Kalau perang kok sudah kalah, yang masih hidup juga apa itu namanya, dibalikkan hartanya. Wa amanat, dan sudah aman apa goila tuhum, serangan atau ibaratnya kejahatan mereka. Bitafrikihim, dengan berpisah-pisahnya mereka. Auraduhum, atau baliknya mereka. Litoati, untuk taat, atau sudah menyerah, sudahlah kami taat, kami tobat, kembali kepada NKRI umpama. Nah itu ya. Wala yuqatiluna, dan jangan dibunuh siapa mereka, biadimin, dengan siksa yang berat, kanarin, seperti dibakar, wa munjanikin, dan dengan digantung ya. Nah, jadi andaikan kok dia salah, keliru, andaikan kok memang dihukum, tidak boleh dihukum berat. Nah itu ya. Ilali daruratin, kecuali darurat. Nah, sudah dibaik-baiki umpama kan sama tentara-tentara kita, kok masih berkele, wae nak bunuh, wae ya sudah. Nah itu. Nak dibakar-bakarlah, nak digantung-gantunglah, supaya untuk contoh umpama. Kejebet darurat. Fayuqatiluna, maka boleh dibunuh siapa mereka, bidzalika, dengan demikian apa, dibakar atau digantung. Kita wala yudafu, boleh kok terus cepat mati, gue beradu-adu ditembak jedet, tidak boleh, diobati maksudnya. Kalau sakit tidak boleh diperparah sakitnya supaya cepat mati maksudnya, itu ya. Nah yo, ini yang sakit maksudnya Pak Mukhlis, itu kan sakit keras itu, wah merepotkan nih, dimatiin wae, tidak boleh, maksudnya begitu loh. Jadi wala yudfafu ala jarihim, jadi jangan dipercepat atas apa namanya lukanya, ngrepotin wae ini, tembak wae, umpama.
Nah, itu tidak boleh ya. Nah, wa tadfifi dan juga mempercepat daripada wa tadfifi, dan ada pun yang disebut tadfif itu tatsmimil qatli, menyempurnakan membunuh. Artinya biar cepat tadi, daripada ngerengek udah aduh kan, wah tembak wae. Nah, enggak boleh maksudnya. Nah, walaupun bininya elok tadi ya, biar mati dewek, sabar ya. Buat takjili dan mempercepat kematiannya itu tidak boleh. Ya diupaini betul-betul. Wong sebagai juga manusia. Lah itu syarat-syarat bahwasanya andekan kok pemberontak itu boleh diperangi. Faslun fi ahkamir riddati. Fasol di dalam menerangkan hukum-hukum murtad. Ini ya boleh dibunuh besok. Kita jangan ya.